tadi Bu Rosmani, alamat Ibu? Jalan Iswayudi RT 17. Ya, Ibu ini sudah berapa lama Bu mengajar? 38 tahun. Alhamdulillah lama juga ya. Ya, sekarang kita ada berada di sekolah mana Bu? SD Negeri 48. 48. Ya, kita langsung memasuki pertanyaan mengenai pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, di mana saja Ibu mengajar pembelajaran kelas rangkap ini? Yang mengajar di kelas rangkap ini sudah di SD 48 selama 3 tahun, 3 periode. 3 periode Bu ya. Yang kedua, bagaimana proses belajar mengajar selama ini Bu? Ya, proses mengajarnya ya menyenangkan, bertemu dengan anak-anak yang baru. Sudah itu yang baru naik kelas 1 ke kelas 2 bertemu dengan kita juga ya. Iya. Apakah ada teknik pembelajaran yang khusus Ibu terapkan di sini Bu? Ada, istilahnya saya akan ngajar di sini di SD kelas 1 dan kelas 2. Teknik saya mengajar, cara saya mengajar secara belajar ngeja, membaca, istilahnya saya nulis membaca di papan tulis, belum di buku karena anak kan belum bisa mengenal huruf. Saya kenalkan hurufnya dari A sampai Z. Kalau berhitung saya kenalkan huruf ini angka dari 1 sampai 10 ya. Ya. Iya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama Ibu mengajar pembelajaran kelas rangkap Bu? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun, cukup lama sudah Iya. Apa saja kesulitan yang Ibu alami ketika mengajar Bu? Kalau saya ketika pertama kali saya mengajar kelas 1 tahun aja awal tahun ya, pertama dengan anak-anak ya. Anak-anak kadang-kadang ya ibunya sudah suruh masuk kelas. Kita kan sebagai guru kita tidak boleh kita itu. Jadi istilahnya kita usahakan bagaimana anak itu mandiri. Kelas 1 ya. Itu kesulitan yang dulu. Iya, ada lagi. Selain itu ya aman-aman aja. Bagaimana dengan sarana prasarananya di sini? Kalau sarana prasarana mungkin ya di sini bukunya cukup. Kita kan pakai tema. Yeah. Di sini mungkin bukunya cukup, mungkin di sini ya bukunya mungkin yang ada sesuai dengan jumlah anak, bukunya sesuai dengan jumlah buku. Ada kekurangan Bu? Ya, ada kekurangan ya. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan selama Ibu mengajar gitu gimana? Ya, kelebihannya ya seneng lah ngeliat anak-anak, kan istilahnya anak-anak yang baru kita ini ya anaknya rapi-rapi, ya nurut sama kita apa yang kita omongkan. Ya mungkin senang lah di situ ketemu anak-anak yang baru. Nah, bagaimana selanjutnya dengan perkembangan Ibu mengajar tadi, perkembangan mengajar selama ini? Ya kalau perkembangan mengajar tuh ya istilahnya tuh kayak kita di sini kan kadang-kadang ya ngalami ya sekolah banjir, istilahnya ya kalau sedang musim hujan kan sekolah bocor kayak enggak kan maksudnya. Kalau ini ya lah itulah kayak itu ya, kalau umpamanya itu kita alami kayak itulah. Alhamdulillah, iya. Terima kasih Bu sebelumnya. Semoga sarana prasarana di sini akan dibantu lagi sama yang sekolah lain. Amin. Dipenuhi sama dari Pak sekolah gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita selesai mewawancarai Ibu Rosmani. 2 tahun lagi nanti Ibu akan pensiun. Masya Allah. Ya, terima kasih Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Meli Andriani. Saya bersama Bapak Asep Triadi. Ya. Alamatnya Pak? Alamatnya di Jalan Surya Timur, nomor 109, Kecamatan Sako, Kelurahan Siala. Ya, sudah berapa lama Bapak mengajar kelas rangkap? Kalau untuk mengajar kelas rangkap itu sudah hampir 5 tahun. Terus di mana saja Bapak pernah mengajar kelas rangkap ini Pak? Mengajar kelas rangkap itu di kelas 1 dan di kelas 2. Dan bagaimana proses belajar mengajar yang pernah Bapak alami selama mengajar? Proses belajar mengajar di sekolah Bapak itu sangat baik, terutama ketika kita mengajar kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 itu ketika Bapak mengajar di sana itu pengalamannya sungguh luar biasa karena tidak serta merta kayak di kelas 6, kelas 5 kan.
Kalau kelas 1 itu dalam pembahasannya dan teknik pembelajaran itu sangat mudah. Tuh. Dan ketika kita menyampaikan kepada siswa itu siswa mudah mengerti gitu apa yang kita bahas gitu. Tuh. Apakah ada tekniknya, Kak? Apa? Kalau untuk tekniknya itu bermacam-macam. Kalau kakak sendiri sih lebih ke ini apa? Kalau untuk tekniknya itu lebih ke apa menggunakan media media pembelajaran seperti gambar maupun tulisan yang berwarna bagaimana. Sebenarnya kalau untuk guru kelas 1 itu apa lebih mengutamakan kreativitas dan kreativitas untuk mengajari anak-anak tersebut. Apa saja kesulitan yang pernah dialami selama mengajar, Pak? Kesulitan ketika mengajar, kakak kan di kelas 1 nih. Kalau masalah mengajar di kelas 1, fokusnya di kelas 1. Jadi ketika ketika mengalami Apa saja kesulitan yang pernah dialami selama mengajar, Pak? kesulitan selama mengajari kesulitan untuk selama mengajar ya. Kesulitan itu adalah ketika kita masuk di dalam kelas itu banyak sekali anak-anak yang berbagai karakter gitu, berbagai karakter. Ada yang karakternya seperti ini, dan ada juga yang seperti itu, macam-macam gitu. Jadi kesulitannya adalah ketika kita mengajari anak-anak tersebut, susah untuk mengatur mereka gitu. Sehingga memang kita harus butuh semacam strategi pembelajaran untuk mereka gitu. Apa saja kelebihan dan kekurangannya, Pak? Kelebihan dan kekurangan dalam mengajar. Untuk kelebihan kita sebagai guru adalah ketika kita mempunyai bahan seperti itu tadi kita bisa mempersiapkan pembelajaran kayak semacam media itu kan tercantum dalam strategi pembelajaran. Jadi macam-macam kayak kelebihan Bapak sebagai guru adalah menyiapkan semacam strategi pembelajaran. Ketika kita mengajari siswa, kita harus mempersiapkan metode apa yang harus kita lakukan kepada siswa itu. Terus teknik seperti apa yang kita lakukan kepada siswa tersebut. Tentunya kita sebagai guru harus mempersiapkan perangkat pembelajaran agar pembelajaran yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar. Perangkat pembelajaran itu apa aja sih? Seperti PPP, silabus, dan sebagainya. Dan kekurangannya adalah kalau dibilang kekurangannya itu pasti ada kekurangan, karena ketika kita mengajari anak tersebut, ya itu tadi macam-macam karakter yang kita hadapi ketika kita mengajari mereka gitu. Dan kalau untuk dalam segi fasilitas segala macam itu tergantung dari sekolahnya masing-masing gitu. Adakah perkembangan yang pernah dialami, Pak, selama mengajar? Perkembangan selama mengajar yang pernah kita alami adalah ketika kita berhasil membuat siswa tersebut yang tadinya tidak bisa baca, akhirnya bisa baca gitu. Yang tadinya tidak bisa menghafal, akhirnya bisa menghafal. Itu perkembangan yang sudah dialami. Dan bisa membawa mereka menuju prestasi gitu. Karena itu sudah pernah dilakukan. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Oh iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Raini, NIM 2018-13152. Saya hari ini akan membantu memulai dengan bersama Ibu
sudah mulai pembelajaran angka tahun 2017 akhir. Jadi kita tunggu ya. Ya, selanjutnya apa alasan ibu mengapa pembelajaran ini? Alasan saya mengajar angka ya, karena memang saya kan dulunya guru mata pelajaran. Jadi guru pelajaran saya itu jadi seluruh kelas itu saya mengajar, makanya dirangkap dari kelas 3, 4, 5, 6. Selanjutnya bagaimana proses metodenya? Prosesnya berjalan dengan lancar. Bagaimana ibu menggunakan metode? Kalau tekniknya itu mengajarnya itu sesuai dengan jadwal ya. Sesuai dengan jadwal diatur dulu, sudah diatur baru mengajar. Bagaimana metode yang digunakan? Metodenya itu hafalan. Ya, hafalan cara membaca, speakingnya. Apa saja kendala yang ibu hadapi selama mengajar? Kendalanya itu dari siswanya yang pasti. Karena setiap siswa itu tidak mudah mencerna apa yang kita jelaskan, apa yang kita bicarakan. Kalau bahasa Inggris kan identik sama hafalan vocabulary kalau kita SD. Jadinya itu mungkin mereka sulit di speaking, cara ngomongnya itu. Cara bicara. Ya, selanjutnya apa saja kelebihan ibu menggunakan komunitas angka? Mengajarnya itu lebih mudah karena kan sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan, sesuai dengan bahasa Inggris. Karena nggak mungkin kalau mengajar bahasa Inggris terus ngajarnya PKN atau PJOK kan, meskipun kita bisa mengajar tapi kan tidak linear, tidak nyambung nanti jatuhnya kalau Untuk pelajaran satu mata pelajaran. baiklah, terima kasih atas pembahasan ini. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia, NIM 2018-143-148. Di sini saya bersama Ibu Gustriani, Oke, alamat Ibu di mana Bu? Kalau untuk belajar sekolah ini Jalan Raden Muhammad, Cirilang, Kecamatan 24 Ilir, Bukit Kecil. siap ya Bu untuk diwawancarai. Insya Allah. Ya, poin yang pertama, apakah pernah menggunakan PKR? PKR itu maksudnya pembelajaran rangkap ya. Ya, Bu. Itu pernah pelajaran matematika. Poin kedua, sejak kapan menggunakan pembelajaran keserangkap ini? Bu? Kalau saya dari semenjak pertama mengajar di sini sudah dikasih pembelajaran rangkap itu sudah. Ketiga Bu ya, apa alasan menerapkan pembelajaran keserangkap ini Bu? Salah satunya kita kekurangan guru ya, jadi terpaksa kita harus rangkap. Yang kedua, memang pembelajaran itu sebagusnya misalnya matematika itu kalau satu guru yang diajar dari kelas 3, 4, 5, 6 itu berkesinambungan nantinya kan, materinya itu nyambung jadi tidak terputus. Baiklah, poin keempat ya Bu, bagaimana proses mengajar? Proses mengajarnya maksudnya ini kegiatan pembelajarannya. Kalau kegiatan pelajarannya kita kan bagi jam. Kalau kita bagi jam, misalnya jam pertama itu kita masuk dulu ke kelas 3, nanti jam berikutnya baru ke kelas yang lain. Oke, poin kelima, bagaimana teknik dalam mengajar pembelajaran keserangkap ini? Tekniknya yaitu tadi kita harus bisa memilih waktu yang tepat. Terus tekniknya itu harus pas ya kan. Antara pelajaran misalnya pelajaran tentang, kalau saya kan mengajarnya matematika ya, itu misalnya tentang pecahan. Jadi kalau di kelas 3 itu sudah ada pecahan, harus kelas 4 lagi nyambung, pecahannya harus nyambung. Kalau tadinya pecahan misalnya pecahan biasa, di kelas 4 nanti harus ditambah lagi pecahan biasa kecampuran kayak gitu. Poin keenam ya Bu, bagaimana metode yang digunakan? Metodenya kita bermacam-macam tergantung pelajaran ya. Kalau ibu menggunakan salah satunya metode wawancara, ceramah ya. Ceramah otomatis maksudnya guru menjelaskan dulu materi yang kita akan ajarkan. Nanti baru adanya demonstrasi. Nah, siswa
wawancara dengan beberapa guru ini di sekolah mengenai pembelajaran kelas rangkap, mereka menerapkan pembelajaran kelas rangkap dikarenakan kurangnya tenaga pengajar, sehingga jika ada guru yang tidak hadir maka diterapkanlah pembelajaran kelas rangkap tersebut. Baik dalam tingkat yang berbeda. Kendala dan tantangan yang dihadapi guru di sekolah tersebut adalah kemampuan siswa yang berbeda dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan pada tingkat kelas tinggi serta kemampuan membaca dan menulis pada tingkat kelas rendah. Maka dari itu guru tersebut harus dapat menemukan teknik dan metode serta strategi pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran kelas rangkap dan kondisi siswa agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan siswa dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Terima kasih.